Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Tribuners. Berjumpa dengan saya Sirtupi Laili dalam acara Bincang Tribun Lombok. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber ahli kita tentang desa wisata di Desa Tete Batu di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini menjadi spesial karena desa wisata ini terpilih menjadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang Best Tourism Village UNWTO tahun 2021. Dan ini menjadi semacam penyemangat bagi industri pariwisata untuk bisa bangkit di era pandemi COVID yang sudah melanda hampir 2 tahun, yang termasuk pariwisata NTB yang cukup terpukul dengan gempa maupun pandemi COVID. Nah, harapannya ini desa wisata ini bisa menjadi penyemangat untuk bangkitnya pariwisata di NTB. Nah, untuk membahas bagaimana peluang desa wisata Tete Batu untuk bisa menang atau menjadi keluar dari pemenang di ajang ini, kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber. Yang pertama saya sapa langsung Pak Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Yusron Hadi. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sirtu, Waalaikumsalam. mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ada juga Bang Sandi, Ketua BPBD Lombok Timur, dan juga senior kita, pemerhati pariwisataan kita, Pak Dr. Halus, selaku Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram yang juga menjadi narasumber. Terima Selamat kasih pagi, atas Pak kesempatan yang Kadis. diberikan dalam bincang-bincang pagi ini. Siap. Ya, yang kedua saya sapa Pak Ketua Badan Promosi Pariwisata Lombok Timur, Muhammad Nur Sandi. Selamat pagi Bang Sandi. Selamat pagi Pak Sir, selamat pagi Tribun, selamat pagi Pak Yusron Hadi, selamat pagi Ayahanda Dr. Halus Mandala. Terima kasih sudah dipertemukan oleh tribunnews.com. Ya, semangat terus Bang Sandi. Yang ketiga ada Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, guru kita Dr. Halus Mandala. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Bang Sirtu, Bapak Kadis, dan Bang Sandi yang gagah ini. Terima kasih. Ya, luar biasa para narasumber kita semangat semua dengan adanya event masuknya Desa Tete Batu dalam event Best Tourism Village 2021 ini menjadi penyemangat untuk kita semua ya. Nah, langsung saja Pak Kepala Dinas Pariwisata, saya ingin tahu nih para Tribuners ingin tahu lebih banyak tentang ajang desa wisata dunia ini dan banyak yang penasaran nih kenapa sih desa wisata Tete Batu terpilih. Nah, tapi sebelum itu kita ingin tahu dulu ini, mungkin dapat penjelasan karena banyak para Tribuners yang masih bertanya-tanya tentang apa sih lomba wisata desa wisata dunia yang Best Tourism Village UNWTO 2021 ini. Mungkin bisa dijelaskan sebagai mukadimah kita Pak Kepala Dinas, apa sih ajang Baik, lomba terima kasih Bang Sirtu dan para Tribunas dimanapun berada. Jadi pertama-tama tentu saja kita sangat bersyukur bahwa adanya lomba desa wisata dunia yang diselenggarakan oleh United Nations World Tourism Organization ini, yang merupakan satu wadah untuk memfasilitasi pengembangan desa-desa wisata kita di seluruh dunia yang secara konsisten terus menyelenggarakan lomba-lomba desa wisata tingkat dunia dari tahun ke tahun. Dan tentu saja ini salah satu pen-trigger untuk kita bisa pulih dan bangkit kembali pariwisata Nusa Tenggara Barat, dan terlebih pada saat yang hampir bersamaan kita juga sedang bersiap-siap diri untuk menyelenggarakan World Superbike
yang akan berlangsung di Mandalika kisaran bulan November mendatang. Tentu dua event ini harus bersinergi kuat dalam rangka pemulihan, mempercepat kebangkitan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Nah, lomba Desa Wisata Dunia yang disahkan oleh UNWTO ini sendiri, ini berlangsung dari tahun ke tahun dan memang menjadi satu ikon lomba wisata di tingkat dunia. Oleh karena itu kita sangat bersyukur bahwa NTB menjadi salah satu nominator lomba dari Indonesia bersama dua lagi desa wisata yang masing-masing dari Nusa Tenggara Timur maupun dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf Nah, Pak Kadis, saya potong. Kameranya agak ke belakang sedikit karena kepotong. Iya, sorry. Ya, iya. Jadi masih kedengaran Pak Kadis. lomba ini Ya, dihajatkan untuk bagaimana kemudian bisa mendorong berkembangnya desa-desa wisata kita di seluruh dunia, khususnya barangkali mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita di Indonesia, wabil khusus tentu saja di Nusa Tenggara Barat. Nah, ajang ini terdiri dari beberapa kriteria lomba dipersyaratkan di situ. Jadi paling tidak bahwa lomba desa wisata ini bisa memberikan dampak ekonomi maupun sosial juga di samping dampak tentu saja dari sektor kepariwisataan. Jadi banyak hal yang ingin disentuh dengan lomba ini. Kita tidak saja bicara bagaimana penataan, pengelolaan destinasi wisata, tetapi melalui lomba ini ingin diketahui sejauh mana dampak pengembangan pariwisata di sebuah desa wisata untuk kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Ini sangat terlihat jelas dari 12 indikator yang dinilai. Baik itu terkait dengan sustainable development, kemudian bagaimana konservasi lingkungannya, penataan kawasan, kemudian kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakatnya juga menjadi ukuran dalam penilaian lomba ini. Dan saya kira memang ini menginspirasi kita di Nusa Tenggara Barat khususnya dalam rangka pengembangan desa-desa wisata kita ke depan, tidak ansih kita akan membangun dari sisi fisik semata, membangun dari perspektif destinasi semata, tetapi kita harus mulai berpikir ke depan bahwa pengembangan pariwisata di desa-desa wisata ini harus berorientasi kepada aspek fisik, sosial, maupun ekonominya. Nah, alhamdulillah berbagai kriteria yang dibutuhkan ini cukup mewakili semuanya ada di Teteh Batu. Nah, tadi kalau ditanyakan kenapa sih pilihannya terbaik, Teteh Batu ini salah satu tempat wisata yang sudah terkenal sejak masa lalu. Jadi Teteh Batu ini adalah juga gambaran desa wisata kita. Sebenarnya sebelum terminologi desa wisata ini terbentuk saat ini, Desa Teteh Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman dulu. Kemudian Desa Teteh Batu ini memiliki kekayaan dari sisi sumber daya alamnya. Berada di kaki Gunung Rinjani, tentu saja Teteh Batu memiliki nilai yang sangat kuat berkenaan dengan konservasi sumber daya alam. Kemudian tentu saja sangat berkontribusi bagaimana membangun atau pemenuhan karbon ya di atmosfer kita. Kemudian di samping itu, Desa Teteh Batu juga adalah desa yang memiliki sejarah masa lalu. Ada tersisa juga tempat-tempat heritage, bangunan-bangunan heritage di sana yang saya kira banyak cerita masa lalunya. Ini punya nilai sejarah. Kemudian di samping itu Teteh Batu juga kehidupan sosial masyarakatnya sudah sedemikian melebur dengan aktivitas kepariwisataan. Jadi masyarakat di sana sangat welcome dengan kepariwisataan. Mereka punya seni budaya yang
unik yang saya kira persyaratan-persyaratan yang dihajatkan oleh lomba ini insya Allah itu akan tersedia di Titik Batu. Nah, untuk mencari beragam kriteria pemenuhan syarat-syarat ini, tidak semua desa kita, desa wisata kita bisa memenuhi. Dan syukurnya Titik Batu ini memiliki sebagian besar dari kriteria itu dan bisa, mudah-mudahan harapan kita tentu saja bisa men-trigger kegiatan kepariwisataan ke depan dalam rangka pemulihan dan kebangkitan pariwisata. Dan bicara soal USBK juga tadi tentu saja pada saat yang tepat ini kedua entitas baik lomba maupun USBK ini harus bisa sinergi. Jadi desa-desa wisata kita harus bisa mengambil manfaat dalam rangka perhelatan World Superbike ini. Berharap kita para wisatawan, pengunjung World Superbike ini dapat juga melancong berkunjung ke desa-desa wisata kita ini. Kesempatan lomba adalah kesempatan kita untuk berbenah, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga penonton WSBK bisa hadir di desa wisata kita termasuk Titik Batu. Jadi linknya ke situ dia Mas Tirta, saya kira. Suaranya tidak terdengar. Oke, mohon maaf. Jadi tidak hanya satu aspek yang dibahas dalam desa wisata ini, Pak Kadis ya, dan ini menjadi import atau modal yang cukup bagus nanti ke depan untuk pengembangan seluruh desa wisata di NTB. Tapi kalau boleh tahu, apa sih kapan para tim UNWTO ini akan melakukan penilaian, Pak? Apakah mereka nanti akan turun dan bagaimana proses penilaiannya sehingga dalam lomba ini? Iya, saya kira kita masih menunggu jadwal kapan tim ataukah mungkin juga polanya bisa saja silent assessment ya. Jadi secara diam-diam mereka datang untuk mengecek, tapi besar harapan kita tentunya ada pemberitahuan lah supaya kita juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan di Desa Titik Batu, mengorganisir para pihak terkait untuk bisa menerima dengan sebaik-baiknya tim penilai ini. Saya kira soal penilaian tentu ada yang sifatnya penilaian langsung ke lapangan maupun pendataan-pendataan, ya tentu saja akan ketemu dengan para pengelola desa wisata terkait melihat langsung apa yang sudah disampaikan dalam dokumen pendaftaran. Pasti akan di cross check begitu ya, apakah betul apa yang kita laporkan kita daftarkan atau seperti apa. Bahkan kemungkinan ada hal-hal baru yang belum disampaikan dalam dokumen pendaftaran juga menjadi concern daripada tim penilai, saya kira demikian. Pak Kepala Dinas, satu lagi saya tanya, ini apa sih arti penting dari Desa Titik Batu ini ikut dalam lomba ini? Ini kan di tengah pandemi COVID, terus saya pariwisata di NTB termasuk yang terdampak tentunya. Apa sih, apakah mampu mengangkat pariwisata di NTB atau bagaimana, Pak? Jadi begini, Mas Sirtu. Jadi konsepnya itu begini. Kalau selama ini pembangunan daerah kita itu barangkali berada di pusat-pusat pertumbuhan yang baru, pusat-pusat pertumbuhan yang sudah dikenal luas, ataukah mungkin di perkotaan. Jadi kita membutuhkan satu effort, satu strategi supaya pembangunan wilayah kita di NTB ini merata. Kota dengan desa maju bersama-sama. Begitu juga kita bicara pariwisata, selama ini masyarakat, publik sudah mengetahui destinasi-destinasi strategis kita, baik itu Senggigi, Mandalika, Tiga Gili, Sembalun, dan sebagainya. Di Pulau Sumbawa ada Moyo, ada Tambora, dan sebagainya, sampai Lake. Ya, di luar itu kita memiliki potensi yang luar biasa. Nah, tentu saja kita ingin menghadirkan satu wilayah yang berkembang secara maksimal, ya, mengintegrasikan banyak hal. Jadi keseimbangan pembangunan wilayah
wilayah ini harus mengikutsertakan pembangunan mulai dari desa. Dan syukur alhamdulillah desa-desa ini, desa-desa kita di NTB memiliki potensi luar biasa dalam hal wisata. Oleh karena itu, men-trigger, mendorong pembangunan desa wisata ini sesungguhnya jalan terbaik kita untuk bagaimana menyeimbangkan pembangunan wilayah. Dan bagaimana posisi Teteh Batu? Nah, Teteh Batu ini masuk juga di dalam rencana induk pengembangan pariwisata daerah Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari klaster Rasimas dan Sembalun. Jadi kita memiliki kawasan strategis baik itu di selatan Pulau Lombok, kemudian Senggigi, Tiga Gili, kemudian Sembalun, kemudian ada di Maluk, ada di Alas, ada di Putu Tanu, ada di Samota, ada di Leke, dan sekian sampai Sape. Nah, salah satunya ini adalah di Teteh Batu menjadi kawasan pengembangan untuk Rasimas dan Sembalun. Nah, kebetulan saja kalau kita mencermati lebih dalam bahwa Teteh Batu ini tidak berdiri sendiri. Ada kawasan-kawasan atau desa-desa wisata sekitarnya, baik itu Pesanggerahan, kemudian Loyo, kemudian juga ada Teteh Batu Selatan, ada Jeruk Manis, ada Kembang Kuning, bahkan lebih sedikit ada Penake maupun Pringgesila, yang semua desa-desa di sekitarnya ini memiliki ragam budaya, daya tarik objek yang berbeda-beda. Dan ini bisa kita sembangkan sebagai satu kawasan wisata desa wisata. Jadi pendekatannya adalah region, pendekatannya ada kawasan. Tidak mungkin kita akan mengembangkan desa wisata sendiri-sendiri. Tidak mungkin mereka akan bersaing dengan desa-desa yang sudah maju. Mereka harus membangun kekuatan bersama dalam satu kawasan. Nah, desa Teteh Batu ini kebetulan lebih siap dibanding dengan desa-desa lainnya, karena memang saya ceritakan tadi bahwa desa Teteh Batu memiliki pengalaman masa lalu yang luar biasa kaitan dengan pariwisata. Ini menjadi laboratorium kita untuk kita bagaimana kemudian membangun desa wisata berbasis kawasan yang bisa nanti kita kembangkan juga di sekitar Samota, bisa di Mantar dan sekitarnya, kemudian Sapi sekitarnya, ada desa-desa wisata kita di sana, di Tambora sekitarnya, untuk bisa kita kembangkan tourism village integrated nanti seperti itu. Jadi ini kita coba juga sebagai ajang lomba ini tidak semata kita mengejar juara, ya, tidak jadi juara saja. Sekarang ini sudah dikenal banyak orang, strategi promosi kita masuk. Tetapi yang ingin kita capai adalah bahwa melalui lomba ini kita berkesempatan untuk berbenah, mengisi ruang-ruang kosong untuk kita benahi, kemudian menemukan pola dalam rangka pengembangan desa wisata, termasuk konsep bagaimana integrasi tadi. Jadi ini laboratorium yang luar biasa, sehingga kita punya satu strategi ke depan pengembangan desa wisata kita itu adalah terintegrasi berbasis kawasan. Kita mengumpulkan di Lombok Utara kebetulan ya Senaru dan sekitarnya punya. Di Mataram atau Lombok Barat misalkan kita mengenal Suranadi, Narmada, Batu Kumbung, ya Lingsar, ya Batu Mekar, itu kan terintegrasi satu tempat. Kenapa tidak kita kembangkan secara integrasi semua? Ya, cuma nanti mungkin polanya misalkan apakah ada konsep one gate tiket untuk orang pengunjung datang ke situ, masuk satu tempat kawasan, semuanya bisa dinikmati. Nah, seperti itu kira-kira. Ini semua laboratorium Mas Irfan dalam rangka kita. Menarik sekali Pak paparan Pak Kadis. Jadi ini menjadi laboratorium dan bisa menjadi project untuk bagaimana pengembangan desa wisata ke depannya. Dan yang paling penting tidak sekedar menang, tapi juga ada nilai lebih yang bisa didapatkan dari lomba ini tentunya. Dan tentu saja sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, tapi akan kita lanjutkan nanti dengan Pak Kadis. Tapi bagi para tribuners yang masih penasaran dengan desa wisata Teteh Batu, bisa yang ikut dalam diskusi ini bisa ajukan pertanyaan di kolom chat di Facebook maupun di YouTube Tribun News ya. Terima kasih Pak Kadis. Nanti kita lanjutkan. Saya pindah ke Bang Nur Sandi dan yang pelaku pariwisata di Lombok Timur dan bagaimana proses pengusulan. Bang Sandi, saya pengen tahu bagaimana sih proses pengusulan dari desa wisata Teteh Batu ini, dari sekian banyak desa wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Kadis. Bagaimana sih desa Teteh Batu kemudian muncul jadi usulkan dan menjadi perwakilan Indonesia di ajang Best Tourism Village UNWTO ini? Bisa diceritakan sedikit, Bang Sandi?
Baik, terima kasih Pak Sir, terima kasih Pak Kades Pariwisata, terima kasih Pak Profesor Halus Mandala. Saya ingin ucapkan Alhamdulillah sampai hari ini, terima kasih banyak pada Pak Kades Pariwisata Provinsi yang tidak pernah lelah untuk turun ke lapangan, dan saya terus pantau itu, karena ternyata Alhamdulillah kurang lebih sekitar 16 OPD yang beliau mampu, yang beliau inisiasi kerahkan datang ke TT Batu untuk membangun fasilitas apa yang masih dan apa yang belum, seperti itu. Dan Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat Pak Kadis Pariwisata, lalu kemudian Pak Dr. Halus Mandala, terima kasih atas Politekpar yang telah dan terus-menerus melakukan pendampingan di sekitar di TT Batu. Lalu kemudian seminggu yang lalu kalau tidak salah beliau mengadakan pelatihan atas nama Politekpar, dan akan ada lagi pelatihan-pelatihan yang akan beliau berikan kepada Desa TT Batu. Jadi Pak Sir, bahwa pariwisata ini adalah kerja bersama. Apalagi kemudian TT Batu ini, disinilah saya melihat bahwa ternyata bukan hanya Kabupaten Lombok Timur saja yang bekerja, tapi lebih dari itu, banyak sekali orang yang peduli terhadap perkembangan Desa TT Batu ini ketika menuju UNWTO. Saya melihat ini sebuah kerja sangat luar biasa sekali, kolaborasi banyak orang dan pahlawan untuk banyak orang. Itu yang saya lihat, karena saya kan di Lombok Timur sekarang dan itu terus saya pantau gitu kan. Nah, untuk kaitannya dengan masalah persiapan kemarin itu, ini adalah anugerah dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bolehlah saya menyebut bahwa 2 hari setelah saya dilantik menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Lombok Timur, secara tidak bersamaan ada pengumuman dari UNWTO tentang akan adanya lomba pariwisata terbaik dunia, tingkat dunia. Yang lalu kemudian saya melihat, lalu kemudian saya memilih dan memilah. Ini kan informasinya sangat ini sekali bukan persoalan dia tidak dipublish oleh UNWTO, agak sekrit saya lihat informasinya, artinya tidak banyak orang yang tahu. Nah, sehingga kita punya mentor Mas Topan yang kemudian tahu, lalu kemudian dia percepat, ayo San, kamu harus ikut ini, kita harus ikut ini, dan ini akan melebihi dari best halal tourism yang dulu. Begitulah kira-kira. Nah, setelah saya buka dan saya lihat persyaratannya, betapa sangat sulit persyaratannya, tapi bukan berarti jika memang kita ada keinginan pasti dia bisa. Ternyata bisa. Hanya dalam jangka 20 hari kita mempersiapkan dokumennya. 20 hari kan kami persiapkan dokumen dari setiap narasi yang dia butuhkan, dari setiap penilaian yang dia butuhkan itu, lalu kemudian dilengkapi dengan foto dan video yang diminta oleh UNWTO itu kita siapkan dalam jangka 20 hari. Karena tanggal 26 Juli itu dia harus dikirim ke kementerian. Nah, setelah dikirim ke kementerian, terjadi pengunduran lagi oleh pihak UNWTO. Andai kata kemudian kita tahu bahwa itu diundur, maka kita bisa lebih enjoy bekerjanya. Tapi ini kayak seperti siang malam kita digubuk gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan cepat juga pariwisata provinsi waktu itu memberikan rekomendasi. Setelah itu Pak Gubernur memberikan rekomendasi, Pak Bupati membuat rekomendasi, baru kemudian kita kirim dengan Google Drive ke alamatnya yang di kementerian itu. Begitulah kira-kira ceritanya untuk ya, luar biasa kerjasama yang sangat kompak dari tingkat desa sampai kabupaten dan provinsi ya. Tentunya ini sampai akhir ini lomba belum selesai, harus kekompakan tentunya harus dijaga Bang Sandi. Ya, tapi kalau boleh tahu sih apa sih keunikan di sedikit
apa yang membuat desa DT Batu ini kemudian dipilih menjadi dari sekian banyak desa? Di sini kan ada banyak sekali desa yang punya heritage gitu kan. Apa heritage mungkin yang ada di desa DT Batu supaya Tribuners juga lebih tahu sedikit selain yang sudah dipaparkan sama Pak Kadis tadi. Siap, terima kasih Pak Sir, terima kasih Tribuns, bahwa TT Batu ini seperti kata Pak Yusron Hadi tadi, dia memiliki sejarah yang sangat panjang. Dia boleh, saya menyebut, dia memulai pariwisatanya sebelum Indonesia merdeka, begitulah kira-kira. Sekitar 1920, ketika Raden Sujono datang ke tempat itu, menjadikan tempat itu sebagai pesanggerahannya, yang sekaligus juga dipakai oleh tentara Belanda untuk datang untuk dijadikan sebagai pesanggerahan juga. Dia datang ke sana berlibur, menikmati alam pegunungan dan lain sebagainya. Bahkan kalau dia naik ke Rinjani, Sangkaryang itu, dia lewat TT Batu itu. Begitulah kira-kira. Jadi bahwa TT Batu ini sesungguhnya desa yang sudah sangat tua ya, desa yang sudah sangat tua dalam artikan sejarah, bagian dari Kuteraja, bagian dari sejarah masyarakat Sasak masa lampau, tapi ada sesungguhnya 7 item yang dimiliki oleh TT Batu itu sendiri. Yang pertama itu seperti kata Pak Yusron Hadi tadi itu adalah dia berada di kawasan selatan Rinjani, yang sekaligus dia berbatasan langsung dengan hutan kawasan Rinjani itu. Dan masyarakat betul-betul menikmati hutan itu dan menjaganya. Karena ada awik-awik di tengah-tengah masyarakat di sana itu, dan ini menarik sekali Pak Sir, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan pernikahannya, yang muda-mudi, maka ada 3 hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, sebelum dia ijab kabul itu, dia harus menanam pohon. Yang kedua, dia menjaga dan merawat pohon itu. Yang ketiga, pohon sebagai sumber mata air. Dan tempat-tempat mata air yang ada di sekitar TT Batu itu betul-betul dijaga. Jadi mohon maaf, penting untuk saya informasikan bahwa kemarin itu sempat PUPR Kabupaten Lombok Timur ingin membuat sebentuk monumen titian. Monumen titian kenapa dia kenapa dia bernama TT Batu. Ternyata ada TT-nya. Nah, ada batunya. Dan disitulah ceritanya Raden Sujono itu memberikan nama tempat itu menjadi nama TT Batu dengan warga masyarakat. Dan PUPR ingin masuk untuk membuat titian itu, merubah struktur batuan yang ada di sana. Masyarakat tidak mau. Karena apa? Jangan sampai nanti airnya mata air kami terganggu gara-gara kami mengangkat batu-batu ini. Begitulah kira-kira. Jadi masyarakat di sana itu masih sangat menjaga betul kelestarian lingkungannya. Kemudian yang paling penting adalah mata airnya. Yang lalu kemudian boleh saya sebut hampir kami di wilayah selatan itu minum dari wilayah TT Batu ini. Begitulah kira-kira. Lalu kemudian yang kedua itu dia boleh kita menyebutnya sebagai tonggak perdamaian dunia. Kenapa saya menyebutnya tonggak perdamaian dunia? Karena setiap wisatawan dari berbagai macam negara yang datang ke TT Batu itu dengan ego dan karakternya masing-masing di negara-negara khususnya Eropa itu, mereka begitu nyampe di TT Batu itu mereka bersama, mereka bersatu. Oh ternyata kita sama-sama ya artinya lebih pada human gitu ya. Mereka datang sebagai wisatawan, lalu kemudian oleh penduduk setempat menyambutnya sebagai wisatawan dan sebagai keluarga. Nah pulangnya juga menjadi keluarga begitu. Jadi ceritanya masyarakat di sana itu waktu gempa itu banyak sekali bantuan-bantuan dari luar negeri yang mereka terima. Karena mereka datang sebagai wisatawan dan pulangnya itu sebagai keluarga. Dan mereka terus-menerus saling kontak lah, begitulah kira-kira. Lalu kemudian yang ketiga itu pergeseran paradigma lokal dalam hal pariwisata negatif. Jadi Pak Halus, Pak Sir, Pak Kadis, pemirsa Tribuns, bahwa di dalam masyarakat Sasak ini, setiap orang yang bekerja, bahkan apalagi perempuan yang bekerja di dunia pariwisata itu paradigmanya negatif. Apalagi perempuan, apalagi dia menjadi gaet lagi, kan begitu. Tapi ternyata
alhamdulillah di Teteh Batu itu tidak terjadi pergesekan nilai ini di Teteh Batu itu, bahwa setiap orang yang bekerja di dunia pariwisata itu adalah mereka sebagai pelakunya gitu. Bahkan keterlibatan perempuan dalam banyak hal di Teteh Batu khususnya untuk dunia pariwisata itu sangat tinggi. Ada yang menyiapkan berbagai macam kebutuhan lah kan, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi Teteh Batu ini sebagai tempat yang cukup menarik atas kesetaraan gender itu. Begitulah kira-kira. Lalu kemudian keaslian desanya. Keaslian desanya ini alhamdulillah Pak Yusron pun juga bilang bahwa jangan kita rubah Teteh Batu ini dengan hal-hal yang bersifat modern dalam tanda petik. Apa yang kita miliki, kayu, pohon, bambu yang ada di sana itu yang akan menjadi bagian dari yang melengkapi bentuk keindahannya lah, gitulah kira-kira. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang kelima itu Pak Sir, mohon maaf, salah satu pelopor desa wisata di kawasan timur Indonesia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dia mulai pada tahun 1920-an, hampir sama, bolehlah kemudian saya menyebutnya sebagai di Bali itu yang hampir sama dengan Teteh Batu itu, Pak Halus? Ubudnya Bali lah, begitulah kira-kira. Dan masyarakat juga ini sangat akrab dengan kalimat itu. Oh, Teteh Batu itu ubudnya Bali, ya begitulah kira-kira. Dan memulai pariwisatanya memang sudah sangat lama, dan ini itu terus menerus dan tidak terjadi pergeseran nilai itu di tengah-tengah masyarakat itu gitu. Nah, kemudian yang keenam itu dia yang paling penting ini adalah dia memiliki pendidikan anak usia dini, yaitu pariwisata. Jadi bule Eropa, turis mancanegara yang datang ke sana itu, jika anaknya tidak kuat untuk ikut jalan-jalan di sekitar sana, dia menitipkan anaknya di pariwisata itu. Luar biasa ini, anak-anaknya sekolah di tempat itu. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah kehidupan lokal yang sangat harmonis gitu. Jadi kalau saya menyebut bukan berarti mengurangi atau melebihkan. Jadi kalau Sembalun itu agak dingin cuacanya kalau sudah agak sore dan sampai malam menggigil kita. Tapi kalau di Teteh Batu itu sejuk yang romance, enak banget rasanya. Tidak kita menggigil sekali atau tidak sampai kita harus pakai mantel atau jaket yang tebal lah, seperti itu. Baik, luar biasa Bang Sandi. Jadi para Tribuners yang penasaran harus berkunjung ya ke desa wisata Teteh Batu ini, baru bisa merasakan apa yang dijelaskan oleh panjang lebar oleh Bang Sandi tadi itu. Tapi menyinggung tadi bagaimana keterlibatan masyarakat Bang Sandi dalam proses pengusulan maupun bagaimana proses pengembangan desa wisata di Teteh Batu, bagaimana sih tadi keterlibatan masyarakat di sini? Jangan sampai juga pemerintah datang ke situ tetapi kemudian masyarakat tidak tahu dan tidak terlibat di sini. Saya pengen tahu bagaimana keterlibatan masyarakat di situ, Bang Sandi. Mungkin nanti juga bisa dijawab oleh Pak Kadis. Bolehlah saya juga menyebut bahwa kalimat ini juga hampir sama yang akan dikeluarkan oleh Pak Halus Mandala maupun Pak Kadis, bahwa di Teteh Batu itu keterlibatan masyarakat dalam hal ini, apalagi kemudian pada persoalan persiapannya kemarin itu sangat mendukung. Semua kepala wilayah, kawil-kawil yang kami hubungi waktu kami menyiapkan dokumennya itu, hampir mereka semua yang ikut memfasilitasi kami. Bahkan kelompok sadar wisatanya pun juga sangat care, dan lalu kemudian betul-betul dia memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali. Itu artinya bahwa masyarakatnya itu sudah sadar betul tentang keberlanjutan sustainable dari pembangunan pariwisata ini. Dan yang paling penting itu bahwa ternyata di Teteh Batu itu masyarakatnya itu artinya tidak ada, misalnya kalau kita melihat orang bule datang itu kan pasti kita memperhatikannya. Kalau mereka dia berpapasan ya berpapasan biasa saja sambil kemudian menyapanya dengan biasa gitu ya. Dan
apa namanya, waktu kami menyiapkan dokumen itu kan kami tahu betul bahwa pada saat itu sedang pemilihan kepala desa, lagi kampanye. Kami takut sekali pada saat itu untuk menghubungi salah satu tokoh yang ada di sana, khususnya calon-calon kepala desa itu. Itulah kenapa kemudian kami menghubungi kawil-kawilnya, lalu kemudian kawil-kawil ini yang memfasilitasi kami pada apa yang kami butuhkan itu, sehingga betul-betul kita selama 20 hari itu, bayangkan saja 20 hari kami menyiapkannya itu, mestinya kita harus punya waktu 6 bulan. Tapi karena sigap dan cepat apa yang kemudian sudah menjadi rundown itu, dan pas dan tepat, terus kita mampu mengeksekusinya. Jadi masyarakat terlibat cukup aktif dalam pengembangan desa wisata Titi Batu ini, Bang Sandi. Baik, terima kasih Bang Sandi. Desa wisata ini kan masih terus dibenahi ya, dan banyak aspek tadi yang harus dipenuhi dalam lomba ini. Nah, saya pengen ada masukan dari Dr. Halus Mandala selaku dokter dan ketua Sekolah Tinggi Pariwisata di Mataram, dan kalau tidak salah juga terlibat untuk mendampingi masyarakat di sini, Pak Dokter ya. Dan kita pengen dengar masukan dari Pak Dr. Halus selaku akademisi. Nah, apa sih yang harus dikuatkan dan apa yang harus dipersiapkan secara matang untuk mengikuti lomba ini, Pak Dokter? Ya, baik. Selamat pagi, Bang Sirtu. Pagi. Selamat pagi, Pak Kadis, Bang Sandi yang gagah, dan para tribuners yang saya banggakan. Ini menarik, masukan-masukan apa yang perlu kita berikan agar Titi Batu terwujud menjadi desa wisata terbaik dunia. Itu harapan kita. Yang pertama, saya memberi saran bahwa para pengelola homestay ini kan sudah banyak tamu yang hadir ke desa wisata itu, ke Titi Batu. Karena Titi Batu itu sudah dibuka sejak tahun 1920, terus 1930 sampai sekarang, di mana Pondok Sujono itu menjadi cikal bakal homestay atau hotel pertama yang ada di sana, dan diikuti dengan homestay-homestay yang lain. Tentu banyak tamu yang pernah datang ke sana. Saran saya, coba itu dikontak kembali untuk memberikan komen-komennya. Apa yang menarik tentang desa wisata Titi Batu ini. Untuk memberikan pandangan, pendapat, supaya jejak digital itu makin meluas. Testimoninya, Pak. Jadi dunia akan mengenal kalau semua tamu yang pernah menginap ikut memberikan kontribusi, memberikan pandangan, memberikan pendapat bahwa desa wisata Titi Batu layak untuk dikunjungi. Ini penting, harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan oleh semua pengelola homestay. Coba kontak. Ambil nomor-nomor kontaknya yang pernah mereka. Ini akan men-trigger bahwa dunia tahu tentang Titi Batu itu. Karena tidak kita yang mengatakan, tapi para tamu itulah yang mengatakan. Itu saran pertama. Siapa tahu Ronaldo sudah nginep di situ, Pak Dokter. Itu maksud saya. Siapapun yang pernah menginap di situ, Ronaldo diam-diam pernah nginep di situ. Ya, komentar saja apa adanya, alamiah saja. Itu kan hal yang biasa, baik buruk itu selalu ada. Biasalah. Tapi dengan begitu orang akan mengenal Titi Batu itu, bahwa tidak baru sekarang Titi Batu itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal yang harus dikuatkan dengan cara
Yang pertama, kita harus tunjukkan bahwa Desa Teteh Batu itu memiliki tata kelola yang baik, memiliki program kerja jangka pendek, menengah, panjang yang berkesinambungan. Tunjukkan itu. Jika itu belum disampaikan, maka segeralah sampaikan bahwa Teteh Batu bukan hanya desa yang asal-asalan mengembangkan desa wisatanya, tapi dia memang memiliki program dengan tata kelola yang baik. Yang pertama. Yang kedua, harus juga tunjukkan adanya peningkatan infrastruktur dan konektivitas yang memadai. Karena kalau Teteh Batu itu masih dirasa terpencil, maka orang akan mempertanyakan, yang saat ini haruslah dimanapun desa wisata itu harus ada infrastruktur yang memadai dan konektivitas itu. Nah, tunjukkanlah itu. Kalau kita menilai itu belum cukup, maka segera lakukan dan tingkatkan itu. Yang ketiga, kita juga berkewajiban untuk menunjukkan adanya peningkatan peluang berusaha lebih luas. Peluang berusaha lebih luas bagi masyarakat desa akibat adanya Teteh Batu sebagai desa wisata. Dan terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang signifikan. Serta rendah adanya kesenjangan sosial yang terjadi di desa itu. Kesenjangan sosial ini menjadi penilaian juga. Nah, karena itu tunjukkan bahwa di desa Teteh Batu rendah kesenjangan sosial, bahkan tidak ada kesenjangan sosial. Itu akan lebih bagus. Maka itu akan menjadi salah satu faktor penilaian. Ya kan? Yang keempat, kita juga harus menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pendidikan. Dulu SD-nya berapa, sekarang ada SD berapa, ada SMK sekarang, ada sekolah alam. Ini suatu peningkatan dari segi pendidikan. Tunjukkan itu. Dari segi kesehatan, tunjukkan sudah ada peningkatan. Keamanan, termasuk pelibatan kaum disabilitas. Nah, banyak sekali. Ini menarik ini. Menarik. Harus disampaikan bahwa kita pun memperhatikan kaum disabilitas. Artinya, inklusivitas menjadi penting bagi pengembangan desa wisata. Yang berikutnya, yang kelima, tunjukkan juga bahwa terjadi aktivitas atraksi yang bergairah. Ini terjadi aktivitas atraksi yang bergairah. Sebagai pengejauhantahan, sebagai perwujudan dari terpeliharanya nilai-nilai budaya masyarakat desa itu. Nah, nilai-nilai budaya masyarakat itu tampak kalau ada atraksi-atraksi yang bergairah di masyarakat. Apapun bentuknya. Yang intinya adalah sebagai bentuk pelestarian budaya. Nah, ini pelestarian budaya menjadi penting. Buat saya, itu hal yang penting untuk diperhatikan, jangan diabaikan. Jadi daya tarik, Pak Dokter ya. Itu yang menjadi menarik gitu. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah terpeliharanya pelestarian lingkungan. Dan saya yakin di sana ada. Nah, Teteh Batu saya jamin pelestarian lingkungannya luar biasa. Nah, tadi Bapak sudah mengingatkan, bertanya kepada Mas Sandi,
apa peran masyarakat. Ini tunjukkanlah bahwa desa wisata terwujud itu harus menunjukkan dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa Teteh Batu sendiri. Bukan orang lain menikmati, bukan investor menikmati, tapi dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini menjadi penting. Banyak sekali catatannya, Pak. Saran saya, nah lagi sekali saran saya, untuk mewujudkan itu harus dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas atau kompetensi SDM masyarakat Teteh Batu. Dan ini SDM. urgent dilakukan. Iya. Coba sekarang kita nilai bersama. Sudahkah itu? Jika belum, mari kita sama-sama mewujudkan itu. Untuk keberhasilan sebuah Desa Teteh Batu menjadi desa wisata terbaik dunia. Itu saran saya. Terima kasih, Mas. Luar biasa, Bang banyak sekali catatan Setu. dari Pak Dr. Halus Mandala. Terima Ya. kasih banyak, Pak Dokter. Sangat berbobot masukan Mas Sandi. Sudah saya lihat tadi nyatet terus. Kayaknya serius. Untuk masukan cukup luar biasa. Nah, ini banyak sekali masukan mulai dari keterlibatan masyarakat, aksesibilitas yang dan infrastruktur yang harus dibenahi di desa wisata Teteh Batu. Bang Sandi dan Pak Kadis Pariwisata jika masih bergabung, tadi banyak sekali masukan. Nah, kita pengen tahu ini sebelum masuk ke menjawab pertanyaan para tribuners di yang menyaksikan tayangan ini. Kita pengen tahu nih apa sih yang sudah dilakukan pemerintah daerah maupun pelaku wisata di Lombok Timur termasuk BPBD untuk menyukseskan supaya bisa menang dari ajang lomba desa wisata terbaik dunia ini. Bang Sandi, apa upaya-upaya yang sudah dan sedang dilakukan? Mesti Pak Kadis yang menjawab ini, tapi tidak apa-apa. Wakili Pak Kadis, karena kebetulan Pak Kadis mungkin ada gangguan, belum bisa nyambung kembali. Baik, begitu kami diberitahu oleh kementerian bahwa dokumen Teteh Batu itu sudah disubmit ke UNWTO, maka saya pun juga dengan sigap melaporkan kepada Pak Bupati, dan alhamdulillah saya langsung WA Ibu Wagub waktu itu. Langsung beliau memanggil saya sebagai Ketua Badan Promosi Lombok Timur untuk ke Mataram, ke kantornya. Lalu kemudian beliau bertanya apa saja penilaiannya UNWTO itu. Nah, begitu kira-kira kalimat beliau, dan saya sampaikan ada kriteria, ada 12 kriteria penilaiannya. Ada 9 sebetulnya tapi disubkan. Saya informasikan ke beliau bahwa yang pertama itu adalah sumber budaya dan alam. Semua penilaian ini berdasarkan SDGs, Pak Sir. Lalu kemudian promosi dan pelestarian sumber daya budaya. Lalu kemudian keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, kelestarian lingkungan seperti kalimat Pak Halus Mandala tadi. Lalu kemudian potensi dan pengembangan pariwisata dan integrasi rantai nilai. Lalu kemudian tata kelola dan prioritas pariwisata. Yang ke-8 itu infrastruktur dan konektivitas. Dan yang ke-9 itu adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Baik, begitu saya laporkan ini kepada Pak Bupati maupun Ibu Wagub waktu itu, langsung beliau memerintahkan kepada Pak Kadis Pariwisata memanggil OPD-OPD itu dan turun bersama pada hari apa itu. Yang jelas semua OPD, hampir semua OPD yang di provinsi juga turun pada saat itu. Kalau tidak salah juga Pak Halus juga datang pada saat itu bersama Mas Taufan Ramadi dengan tim, ya teman-teman pariwisata itu pada turun semua. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah betul-betul saya lihat memang di sini ternyata kekompakan itu menjadi
simbol apa, TT Batu ini menjadi simbol kekompakan, simbol perdamaian gitu ya, simbol kebersamaan gitu, ternyata TT Batu. Dan ternyata semua kita hadir urun rembuk gitu kan. Nah begitu Pak Bupati tahu OPD profesi juga turun, kemudian dia memanggil kami, dia memanggil saya pada saat itu bersama Mas Topan juga pada rakor bersama di kantor Bupati itu. Kemudian diperintahkan kepada setiap OPD itu untuk bergerak bersama untuk konsolidasi bersama dengan OPD di provinsi. Kan begitu, di atas langit masih ada langit seperti bahasa beliau. Jadi saling masuki, apa yang belum, apa yang sudah, apa yang belum, apa yang sudah. Dan alhamdulillah insya Allah mungkin minggu depan ini mungkin Pak Kadis Pariwisata atau saya kami di BPPD nanti akan mengidentifikasi apa saja yang sudah dan apa saja yang belum. Nah seperti itu Pak Sir. Yang jelas kami punya keyakinan bahwa siapa ini keyakinan saya sebelum dilantik itu, siapa yang bekerja pada hari ini maka dialah yang akan menjadi pemenang. Ketika pandemi orang pada tidur begitulah kira-kira. Nah pada saat ini mestinya pemerintah kita juga bekerja untuk menyiapkan destinasinya. Nah seperti itulah kira-kira. Pak Kadis sudah bergabung. Halo Pak Kadis. Pak Kepala Dinas Pak Yusron. Ya ini kan yang di lomba ini tentunya Desa Wisata TT Batu ini berhadapan dengan banyak berkompetisi dengan banyak sekali desa wisata dari seluruh dunia tentunya kan, dengan keunikan dan kekuatan masing-masing, bahkan termasuk di yang Wairebo, kemudian yang ada di NTT, yang kemudian ada di Jogja juga tidak kalah dengan apa potensi-potensi yang mereka miliki. Tentunya tidak mudah untuk bersaing dengan ini. Nah, Pak Kadis, kita pengen tahu apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan lomba ini, Pak Kadis? Ya, masih belum terhubung, Pak Yusron mungkin. Bang Sandi, sembari nunggu Kepala Dinas Pariwisata, kita jawab dulu pertanyaan dari Tribuners yang menyaksikan tayangan ini, dari salah satunya dari Krishna Pradipa. Nah, bagaimana kelengkapan dan kemudahan akses masyarakat dari kota ke desa TT Batu? Nah, soal pemberdayaan dan bagaimana soal pemberdayaan masyarakat TT Batu, bahkan bisakah bersaing menunjukkan kearifan lokalnya? Nah, bagaimana masyarakat pengen tahu ini, Tribuners pengen tahu bagaimana akses yang sudah ada saat ini dari daerah kota ke desa TT Batu ini, apakah sudah bagus apa tidak, dan bagaimana pengembangan masyarakat kearifan lokal di desa wisata TT Batu ini. Bang Sandi mungkin bisa bantu jawab, Bang Sandi. Ya, nanti diperkaya dan dilengkapi sama Pak Dr. Halus Mandala. Jadi kalau untuk bicara masalah konektivitas dan jaringan khususnya untuk dunia digital itu sudah sangat terbuka di sana. Itu pertama, artinya tidak ada yang black spot. Artinya semua areal di Desa TT Batu, mulai dari Toyok, Kuteraja, kemudian TT Batu Selatan, TT Batu, Kembang Kuning, Jeruk Manis, itu akses jalannya sudah di hotmix jika memang itu yang dimaksudkannya akses jalan. Lalu kemudian untuk digitalisasi jaringan internetnya juga sudah sangat luar biasa, tidak ada yang black spot, tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, masalah apa namanya tadi itu, lokalitas. Pemberdayaan masyarakat lokal, Ya, kearifan lokal, Bang. Kearifan lokalnya insya Allah masih terjaga dengan baik ya. Ya, jadi ibu atau mbak atau bapak yang tadi bertanya, ya silahkan datang berkunjung dan saksikan apa yang ada di TT Batu, karena wilayah desa ini cukup luas dan masing-masing kekadusan, kepala dusun, masing-masing kadus itu memiliki potensi yang beragam dan berbeda-beda. Karena misalnya di kadusan Presak, kalau tidak salah namanya kekadusan itu, dia di situ pusat air. Dari berbagai macam dari batu-batuan itu muncul air, dan itu banyak gitu, sehingga itu yang dihimpun kemudian itu dijadiin satu dan dialirkan ke sawah-sawah gitu. Sehingga TT Batu itu
hijau sepanjang tahun. Titik Batu itu hijau sepanjang tahun. Nah, itulah. Jadi kalau bicara masalah konektivitas atau apalagi konektivitas jaringan internet dan lain sebagainya sudah sangat baik dan sangat bagus ya. ya Bang Sandi, ya. kalau bicara peluang ini Bang Sandi, sejauh melihat persiapan desa wisata Titik Batu dengan desa-desa lain, itu peluang untuk desa Titik Batu menang di ajang ini berapa persen, Bang? Berandai, kan begitulah kira-kira ya. Iya, iya. Kalau kami berandai, besar kemungkinan kita bisa menjadi bagian dari pemenang itu. Karena melihat dari kelengkapan dokumen dan persiapan yang dilakukan oleh begitu banyak masyarakat dan pemerintah. Kan begitu? Iya, iya. Artinya kalau bicara pada persoalan optimisme, sangat optimis bahwa Titik Batu akan menjadi salah satu. Nah, begitulah kira-kira. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi benar gitu ya. Lalu kemudian kalau melihat dokumen yang disiapkan oleh, ya bukan berarti apa-apa ya. 2 minggu sebelum penutupan pendaftaran itu dihubungi Wairebo sama sama Nganglaran itu. Artinya kalau kita jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan dokumen kita. Sehingga kalau tidak salah Titik Batu itu yang paling lengkap dokumennya kalau dilihat dari dokumennya. Begitulah kira-kira. Jadi sudah sangat siap lah Bang Sandi ya. Tinggal butuh terus dikuatkan kekompakan tim semua pihak, melibatkan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata. Dan tentunya juga media juga tidak ikut andil dalam hal ini Pak Bang Sandi ya. Makanya sampai hari ini dia terus trending apa-apa ini. Alhamdulillah gitu kan, setiap saat kita masyarakat yang ada di sana, bahkan para pelaku media dan lain untuk terus dia bikin konten tentang Titik Batu. Dan itu kami di BPPD men-tag ke UNWTO. Oke. Kalau dari Pak Dr. Halus Mandala, kira-kira dari melihat persiapan dan potensi desa Titik Batu ini, seberapa besar peluang dia bisa menjadi pemenang lah dalam ajang desa wisata dunia ini, Pak Dokter? Baik, terima kasih. Tadi Bang Sandi sudah menyampaikan kira-kira peluang untuk itu. Setiap desa punya peluang, Bang Sirtu. Ya. Setiap desa punya peluang. Dari 3 yang ada di Indonesia, semuanya punya peluang. Sekarang sangat bergantung kepada tim asesor. Itu yang menjadi kunci. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan mendapatkan penilaian yang lebih maksimal dan yang mana yang kurang maksimal. Tapi secara umum kita bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi termasuk kategori yang menjadi perhatian penuh. Sepanjang itu bisa dipenuhi, saya yakin dan kita berharap Titik Batu bisa menjadi salah satu pemenangnya. Tapi yang perlu saya ingatkan, tadi berbicara pertanyaan Bang Sirtu tentang akses masuk Titik Batu sebagai desa wisata, saya perlu mengingatkan, kita masih butuh rambu-rambu lalu lintas menuju desa wisata harus diperjelas. Iya. Nah, ini penting karena itu bukan sampun dikerjakan kemarin nama jalan dan petunjuk arah. Siap. Nah, kemarin saya ke sana masih belum. Saya harap itu terjadi. Ini catatan Bang Sandi harus segera termasuk petanya ya. Peta wilayah juga. Ini penting untuk dilengkapi. Yang kedua, pusat informasi harus maksimal. Ada informasi yang digital dan ada informasi yang non digital. Ini dilakukan. Kalau saya sebagai asesor, pasti saya akan melihat
Itu penting. Contoh, saya ingin tahu kira-kira potensi yang ada di sekitar desa Teteh Batu, katakanlah Kembang Kuning. Saya akan klik Kembang Kuning. Apa potensi yang dia miliki? Nah, yang berikutnya, saya butuh makan. Saya akan mau makan di sana. Klik di mana rumah makan yang terdekat dengan Teteh Batu. Berikutnya, atraksi. Di mana saya bisa menikmati atraksi, pukul berapa? Klik di mana. Jika itu bisa dipenuhi, insya Allah desa Teteh Batu berpeluang besar untuk menjadi pemenang sebagai desa wisata terbaik. Nah, ini penting. Mas Sandi sebagai juga seorang yang memiliki pemahaman luas tentang ini, saya berharap ini segera diwujudkan. Ya, ya. Saya tahu di sana ahlinya banyak. Nah, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Luar biasa, Pak Halus. Jadi selain tadi banyak sekali catatan, tambahan catatan terus ini Bang Sandi yang betul-betul harus segera diperbaiki untuk bisa menang. Catatan yang sangat bagus dari Pak Dokter tadi itu, dan peluang Pak Dokter juga optimis ya jika semua persiapan dilakukan dengan baik, apapun kekurangan dan kelebihan ini, kekurangan bisa ditutupi dengan upaya-upaya dan kerja keras kita bersama ya selaku masyarakat NTB. Nah, tentunya kita semua berharap desa wisata ini, desa Teteh Batu ini bisa menjadi keluar, itu jadi sebagai salah satu pemenang di kompetisi ini sehingga bisa membangkitkan kepercayaan diri pelaku pariwisata maupun memberikan semacam spirit bagi kebangkitan pariwisata NTB tentunya. Tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang. Nah, di sesi terakhir saya ingin ada closing statement dari para narasumber yang dari Bang Sandi maupun kemudian terakhir dari Pak Dr. Halus Mandala. Pak Kadis sampai saat ini belum terhubung lagi dengan kita. Silakan Bang Sandi, mungkin closing statement dari diskusi singkat kita, ngobrol-ngobrol santai kita pagi ini. Silakan Bang Sandi. Baik, jika kabupaten-kabupaten lain yang ada di Pulau Lombok ini menjual pantai, sebagian besar menjual pantai, maka kami di Lombok Timur menjual wisata pegunungan. Baik di kawasan selatan Rinjani maupun di kawasan timur Rinjani. Masing-masing kawasan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun kemudian Lombok Timur juga memiliki pantai yang juga cukup panjang, tapi ada Mandalika yang lebih dahulu, begitulah kira-kira. Jadi kami menawarkan kalau di tempat itu panas, nah untuk menyejukkannya silahkan datang ke daerah-daerah kawasan selatan Rinjani dan kawasan timur Rinjani. Ada Sembalun, ada Teteh Batu dan sekitarnya. Seperti itu dari saya, Pak Sirtu. Suaranya Mas Sirtu. Oh ya, mohon maaf. Ya, jadi itu ajakan dari closing statement sekaligus ajakan untuk berwisata dari Bang Sandi ya ke desa wisata Teteh Batu. Kalau kita pengen merasakan sejuknya alam kaki Gunung Rinjani, datanglah ke desa Teteh Batu dengan masyarakat yang sudah familiar dengan pariwisatawan. Menarik sekali ini Pak Tribus, kalau habis nonton dialog ini mungkin harus langsung berangkat ke sana ya. Ya. Berprestasi masa pandemi. Ya. Ya, Pak Dr. Halus Mandala, mungkin closing statement-nya Pak untuk desa wisata Teteh Batu di ajang Best Tourism Village 2021 ini. Baik, terima kasih Bang Sirtu. Saya singkat saja ya, statement saya. Bersama kita bisa. Jadi kita harus berusaha bersama-sama untuk mewujudkan
TT Batu sukses meraih desa wisata terbaik dunia. Kita harus bekerja keras. Tanpa kerja keras tidak akan mewujudkan hasil. Proses tidak akan membohongi hasil. Oleh karena itu, jika kita menginginkan hasil yang maksimal, marilah kita bekerja keras bersama-sama, bersama kita bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bersama kita bisa. Kalau 90 orang bisa. PON Papua ya. Orang semangat PON itu untuk berlomba di kompetisi desa wisata dunia juga harus ditularkan. Bersama kita bisa. Itulah closing statement dari Pak Dr. Halus Mandala. Dan ini memang kita semua harus terlibat, baik secara dengan peran masing-masing. Semoga desa NTB, desa wisata dari NTB yang di Desa Tribatu bisa keluar dan bisa membawa nama harum bangsa Indonesia tentunya, dan NTB khususnya ya, di ajang kompetisi desa wisata dunia ini. Baik para Tribuners, sekian perjumpaan kita dalam Bincang Tribun Lombok edisi kali ini. Terima kasih bagi para narasumber yang sudah berikan banyak sekali masukan dan wejangan informasi bagi para Tribuners sehingga kita lebih tahu tentang desa wisata TT Batu ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.